lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia itu adalah Kristus. Tidak mengenal dosa, dia murni, suci. Dia adalah Allah. Tapi telah dirancang oleh Allah sendiri untuk menghapus segala dosa manusia, untuk dikutuk oleh manusia itu sendiri, untuk menghapus segala dosa manusia tersebut, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam dia kita dibenarkan. Hanya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Dosa kita hilang hanya dalam Kristus. Bisa kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kenapa sih dalam ayat ini dikatakan makan? Kenapa tidak lain bernyanyi atau berbicara, mengobrol? Karena dalam konteks Yahudi, konteks zaman dahulu, makan itu merupakan sebuah perdamaian. Makan itu adalah simbol perdamaian dalam konteks zaman dahulu. Dalam kedua ayat tersebut dikatakan Kristus yang suci mau menanggung dosa manusia dan akan mendamaikan konflik antara manusia dengan Allah. Mendamaikan konflik antara manusia dengan Allah. Jadi itulah keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah keselamatan yang dijanjikan Allah dalam Yesus Kristus. Kita kembali pada Roma 8 ayat 1 sampai 17. Di sini dikatakan, beberapa kali dikatakan dalam Kristus. Mereka yang ada dalam Kristus Yesus memerdekakan kamu dalam Kristus. Ada beberapa kali disebutkan dalam Kristus. Apa sih maksudnya dalam Kristus itu? Jadi dalam Kristus itu diartikan bahwa dalam Kristus diartikan sebagai iman kepada Kristus, iman. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal. Percaya di sini bukan hanya sekedar aku percaya, hanya sekedar ungkapan aku percaya kepada Allah, bukan. Tapi percaya tersebut diiringi dengan perbuatan, ketaatan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Ada tindakan di dalamnya. Tindakan seperti apa? Ya, tindakan yang mentaati segala perintahnya, segala peraturannya, segala hukumnya, dan meneladani segala perbuatan yang dilakukan Kristus. Seperti Kristus yang telah merendahkan dirinya untuk taat kepada Allah. Bisa kita lihat pada Matius 26 ayat 39. Ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku,
Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Dia merendahkan diri pada Allah agar kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah Allah yang menghendaki kehendaknya. Kita lihat juga dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus merendahkan dirinya untuk taat pada Allah hingga ia mati. Itulah iman, itulah ketaatan yang dimiliki oleh Kristus Yesus pada Allah, yang patut kita teladani dan kita contoh. Ada banyak sekali contoh ketaatan dalam Alkitab. Bisa kita lihat dalam Ibrani 11, Ibrani 11 Ibrani 11 dikatakan dalam Ibrani 11, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman maka Nuh dan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman ia taat. Dalam ayat ini bisa dikatakan bahwa jika dia beriman kepada Allah, maka ada perbuatan yang akan dia lakukan, yaitu taat kepada Allah. Maka iman pasti ada tingkat. Intinya iman itu pasti ada tindakannya, tidak hanya ungkapan atau ucapan belaka, tetapi ada tindakan di dalamnya, yaitu ketaatan. Jadi iman itu adalah percaya dan taat kepada Yesus Kristus, seperti yang dikatakan pada Yohanes 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat 26 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap di atasnya. Betapa jelasnya ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Percaya dan taat itu merupakan dua kata yang sangat berhubungan. Jika kita percaya maka kita taat. Jika kita percaya tapi tidak taat padanya, itu bohong, itu sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika manusia sudah taat kepada Allah, maka secara otomatis manusia telah hampir menyerupai, serupa dan segambar dengan Allah. Seperti dalam Kejadian 1 dan 2 Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, di situ kita dikatakan kita. Allah menyebutkan kita. Berarti di dalam kita itu adalah Allah, Roh dan Kristus Yesus. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan berburung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jika kita kembali pada Roma 8 ayat 1-17,
dinyatakan dalam ayat ini dinyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak pasti memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Demikian juga yang harus kita imani bahwa kita adalah anak Allah, kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah anak Allah. Kita seperti Allah. Kita dapat berkomunikasi, dapat berpikir, merancang sesuatu, mengapresiasi sesuatu. Kita dapat bergerak dalam roh, dan kita dapat menilai, mengevaluasi, dan mengasihi sama seperti Allah. Itu karena kita adalah anak Allah. Jadi apa tujuan Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya? Allah ingin manusia untuk mematuhi segala perintahnya, mempelajari segala hal, bertambah banyak, dan mengelola dunia. Karena manusia merupakan representatif dari Allah tersebut kepada ciptaan lain. Manusia itu adalah bentukan dari Allah bagi ciptaan lain, maka kita harus memperlakukan segala ciptaan lain dengan baik dan benar. Bahwa kita adalah representatif dari Allah. Kita harus bertindak seperti Allah pada ciptaan lain. Kita harus mengurusnya, mengelolanya, menyayanginya, mengasihi segala ciptaan. Itulah Allah. Dengan segala hal yang dikatakan tadi, jadi apa tujuan hidup manusia di dunia ini? Sebenarnya Allah telah merancang kehidupan manusia, tujuan manusia jauh sebelum kita diciptakan. Tetapi memanglah setiap tujuan manusia itu sama. Tujuan yang dirancang oleh Tuhan itu sama, tetapi hanya visi dan misinya yang berbeda. Tujuan Allah untuk manusia adalah untuk memuliakan namanya, hidup untuk memuliakan nama Allah. Itulah tujuan yang dirancang oleh Allah. Tetapi visi dan misinya yang berbeda, yaitu kehidupan orang berbeda-beda. Ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang politik, ada di bidang ekonomi. Itulah visi misi yang berbeda. Caranya, hanya cara memuliakan Allah yang berbeda. Tetapi tujuannya sama, yaitu memuliakan Allah. Saling mengasihi, menghargai, toleransi merupakan contoh cara hidup memuliakan Allah. Pengalaman saya pribadi, saya seringkali mengalami intoleran, dibeda-bedakan oleh masyarakat di Indonesia ini sebagai minoritas, khususnya pada semester kemarin, semester 3 kalau tidak salah, pada mata kuliah saya sendiri di jurusan manajemen, ada mata kuliah mengenai ekonomi syariah yang mempelajari ekonomi dari agama tetangga saudara kita. Dalam setiap pertemuan, setiap kuliahnya, saya selalu ditanyai mengenai aturan-aturan dalam Kristen. Tetapi saya tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah mencari kebenaran dalam Kristen, tapi mencari kesalahannya. Dan oleh sebab itu setiap saya ditanyakan, saya tidak menjawab. Meskipun saya tahu jawabannya apa, tetapi saya lebih memilih diam karena saya sangat mengasihi dosen tersebut. Saya tidak ingin ada dosa di dalam perbuatannya tersebut. Jika saya akan menjawab pertanyaan tersebut, pasti dia akan mencari kesalahan yang lain. Dia akan terus menekan, dia akan terus membanding-bandingkan. Maka karena saya mengasihi dia, saya menghargai dia, menghormati dia sebagai guru saya lebih memilih diam. Dan meskipun ditertawakan, saya lebih memilih diam
dan dianggap bodoh. Daripada saya harus menjawab segala pertanyaannya, tetapi dia bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kesalahan-kesalahan yang saya katakan dalam Kristen tersebut. Itulah makna dan tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Mengasihi, rendah hati, teladan bagi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi ciptaan lain, mengasihi orang tua, mentaati segala hukum Taurat, mentaati segala hukum Tuhan. Itulah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita sebagai orang percaya hidup dalam kehendak Kristus, lakukan segala hal yang baik, lakukan segala sesuatu untuk tujuan memuliakan Allah, taat dan berimanlah kepada Allah, kepada Kristus, agar keselamatan dapat kita peroleh di dalamnya. Percayalah, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Sang Juru Selamat, ada keselamatan di dalamnya yang dapat kita peroleh, ada hidup yang kekal di dalamnya untuk kehidupan kita yang kedua nanti, yaitu di surga. Percaya kepada Tuhan, percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini, firman-Mu yang sangat berkuasa dalam kehidupan kami, firman-Mu yang sungguh besar Tuhan, sungguh nyata Tuhan, sungguh tak tertandingi Tuhan. Firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu ini dapat menjadi fondasi bagi kehidupan kami Tuhan, untuk selanjutnya menumbuhkan iman kami, percaya kepadamu Tuhan, kepada Kristus Yesus yang merupakan anak tunggal Allah, dan kehidupan kami selalu diberkati oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, biarlah kami memuliakan nama-Mu terus sekarang sampai nanti Tuhan. Berkati segala orang percaya di dunia ini Tuhan. Biarlah iman mereka teguh kepadamu, dan berkati juga saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Nyatakanlah firman-Mu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memancarkan terang dan garam bagi orang-orang tersebut, untuk bisa mempercayai-Mu, untuk bisa beriman kepadamu Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Firman-Mu yang sungguh nyata Tuhan. Amin. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.